Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di channel yang berbahagia ini. Salam sukses, salam bahagia, salam sehat, salam berkelimpahan untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, dalam hidup ini ya kita mengalami turbulence. Artinya itu turbulen itu naik turun dalam sebuah kehidupan. Nah, dalam pertanyaannya kenapa orang bisa jadi miskin atau bisa menjadi kaya? Ini kita bicara tentang suatu mindset, ya. Miskin kaya itu pada dasarnya awalnya soal mindset, bukan soal takdir. Jadi orang-orang yang salah punya mindset itu akan miskin, mengalami proses kesalahan dalam mencapai tujuan. Kemiskinan itu salah satu penderitaan. Betul apa enggak tuh? betul, Bagi sebagian besar orang. betul. Ya kan? Kalau kecuali Anda bilang kemiskinan bukan penderitaan, baru Anda bisa mengatakan bahwa miskin itu kesenangan, nggak apa-apa. Oh, Jadi selama Anda berpikir bahwa kekurangan dan kemiskinan adalah penderitaan, makanya Anda harus merubah mindset Anda. Kita bisa berada dalam posisi miskin itu kan posisi minus sebenarnya. Kalau di dalam matematika kan. iya. Kenapa posisi minus ada? Karena kita kurang pengetahuan. Itu pertama basicnya. Ya. Bukan karena keturunan, bukan karena ini, bukan rata-rata karena kurang pengetahuan. Karena dalam hidup kita selalu berhadapan dengan ilmu. Ilmu itu yang membimbing kita mencapai Tujuan. tujuan. Misalnya kalau tujuan Anda tidak miskin atau berkecukupan, maka Anda harus mempunyai ilmu untuk tidak Miskin. miskin. Jadi kalau selama kata-kata miskin itu menjadi alergi bagi Anda, berarti Anda bisa-bisa benar-benar akan miskin terus nanti. Jadi dengan miskin itu santai saja. Itu kan sebuah statement namanya. Suatu keadaan aja bisa saja berubah. Orang kaya pasti Mati. orang miskin pasti Mati. Nah, kan sama-sama mati kan? Oh iya ya. Jadi intinya bagaimana kita menciptakan generasi supaya tidak menjadi miskin terus. Contohnya saya dulu. Oh, Faktanya orang tua ibu saya lebih kaya ibu saya dari orang tua. Dan yang kedua, orang saya ya dibandingkan ibu saya lebih kaya ibu saya. oke. Tetapi di antara 5 anak itu ada yang lebih kaya dari ibu saya. Oke. Itu artinya pendidikannya masih balance orang tuanya. Tapi kalau orang tua itu meninggalkan, misalnya anak itu misalnya dia punya uang 100 juta. Ternyata dalam meninggalnya dia itu anak-anak punya uang di bawah 100 juta semua. Artinya ada yang salah dalam mendidik. Jadi perbanyak ilmu, khususnya ilmu kalau bicara tentang miskin, artinya kan tentang kehidupan duniawi. Perbanyak ilmu tentang uang, ya. Uang itu sederhana. Kita bicara pengeluaran dan pendapatan. Selama orang nggak bisa menyelesaikan pendapatan dan pengeluaran, maka dia akan terjerumus ke dalam kemiskinan. Oh itu. Seberapapun gedenya dia punya penghasilan. Oh itu ilmu dasar. Oh, itu ilmu dasarnya. Kira-kira ada pertanyaan? Pertanyaannya, kenapa dia bisa miskin? Yang mana nih? Kenapa dia itu siapa? Kenapa seseorang bisa miskin? Ya karena kan kurang pengetahuan tadi. Oh, Awalnya kurang pengetahuan. iya. Ya, jadi pengetahuan itu ada pengetahuan teknis, ada pengetahuan spiritual. Tapi kalau Jadi orang tuh harus berdialektika dalam diri dia kalau dia ingin mencapai suatu pencerahan enlightenment. Jadi kenapa orang tuh nggak hidupnya begitu-gitu aja? Karena dia nggak melakukan renungan dalam hidup dia. Dia kayak kabau.
Iya. menjalani aja hidup. Iya, misalnya orang ke sawah, nih sawah aja yang dijalanin, dia nggak berpikir bagaimana memultiply. Iya kan, istilahnya kan kayak begitulah. Kayak jualan-jualan aja. Iya, iya. Dia nggak melakukan inovasi dan upgradeativitas dalam hidup. Itu dasarnya. Jadi jangan pernah sekali-sekali bilang takdir itu miskin itu karena Allah. Allah nggak pernah menciptakan orang miskin. Tapi kalau kita kaya semua gimana? Kalau kita kaya, Nggak mungkin juga. nah itu. Nggak mungkin juga. Mungkin dia jadi memang sebagai peran miskin di dalam dunia. Wah iya, dia menjalani peran miskin. Kenapa? Karena Tidak pengetahuan. dia nggak belajar berpengetahuan. Akhirnya jadi peran miskin. Nah, peran miskin bagian yang cocok untuk dia kan. Penerima BLT terus kan. Iya. Jadi kan begitu ceritanya. Tapi dibilang miskin nggak mau. Tapi BLT. Kalau kita mau. nerima BLT, kita harus ngakuin diri kita miskin. Supaya apa? Supaya ada tertanam dalam diri kita, software kita. Gua ini kurang loh, sehingga gua harus untuk berubah. Oke, berarti memotivasi. maksudnya. Iya. Tapi jangan juga terlalu panjang angan-angan. Angan-angan boleh, tapi dilihat realitas. Misalnya kalau kita mau ke mana nih sekarang? Gunung Bundar. Gunung Bundar, harus ada kendaraan yang akan kita naiki. Itu lebih enak kalau kita berpikir mencapai cita-cita itu. Nah kalau ini di rumah. Nah di nggak ada rumah nggak ada kendaraan. kendaraan, nggak ada PT, kita berpikir itu boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu kenceng. Nah, itu namanya kontradiksi harapan kalau kita bicara teori-teorinya. Jadi pertama keadaan kita mengalami suatu Kim, Hakim, sabar ya Kim ya, Itu dia. sedikit lagi Kim. Kalau kita mengalami suatu keadaan begitu, Hakim mau apa Kim? Kue itu ya Pak Blin? Oh ya udah dikit lagi. Jembatan Serong kayaknya Kim. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Mami ada pertanyaan? Pertanyaannya, villa di sana budgetnya berapa kira-kira itu? Kita ini berjalan sesuai air mengalir aja. Oke. Kalau misalnya ada tai yang ikut mengalir, kita ikut mengalir. Nah itu gawat kan? Nah, kalau dia mengalir ke got, kita mengalir juga ke sepiteng. Nah, itulah orang-orang hidup. Jangan pernah mengatakan bahwa hidup itu seperti roda Dan mengalir seperti air. Nggak apa-apa kalau kita lagi lemah, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi kuat, hiduplah seperti ikan. Di air. Ya, hanya ikan-ikan yang melawan arus yang akan hidup. Wah. Ya. Tapi kalau kita tidak punya kekuatan, ya kita hidup seperti air aja lah. Oh berarti. Jadi hidup itu fleksibel. Alam ini udah mengasih suatu contoh-contoh. Oh iya ya. Nah, gitu. Tinggal kita yang mengkaji ya. Mengkaji, kita mau seperti ikan atau seperti air. Mendingan Ya. seperti ikan aja. Kalau air ya larinya kalau ke sepiteng ya kita nikmatin dulu di sepiteng kan. Aduh, Nah, itu perabotan dalamnya dong. ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya, kita harus melakukan yang namanya meditasi Untuk untuk merenung diri Nah, supaya tunggu dulu. Ini seperti yang saya jelasin. Jangan pernah berpikir tentang yang namanya hidup itu seperti roda. itu gimana? Makanya mindset selalu diperbaiki. Orang itu nasibnya itu hampir sama, 99% itu hampir sama dengan pemikiran dia. Ya. Jadi misalnya kenapa orang tuh nggak boleh seperti roda? Roda tuh pasti naik atau turun dia. Pasti naik dan pasti turun. Rumus roda kan begitu. Iya, Karena roda itu berputar pasti dia akan naik. dan turun. Faktanya kita kasih dia tesis antitesis namanya ya. Paham kan tesis antitesis? Tesis, Tesis antitesis paham nggak? testis. Tesis. Makanya orang hidup bisa susah karena dia nggak mempunyai alat berpikir. Oh, Alat berpikir itu salah satu tesis antitesis.
seperti yang saya bilang tadi, kamu mau ke Cinangneng, Iya, kamu ada mobil apa enggak? Kamu ada motor apa enggak? kendaraan lah ya. Nah, kendaraan lah, kamu ada kaki apa enggak? Itu namanya alat. Sama seperti gitu. Kamu mau mencapai sesuatu dalam pemikiran kamu. Kayaknya udah ngulap ini. Dan Ya. kamu harus punya alat berpikir. Alat berpikir itu apa? Tesis, antitesis. Tesis itu kesimpulan, antitesis lawan dari kesimpulan itu. Pertanyaannya orang ngomong kenapa tadi? Hidup ini seperti roda. Kita akan bilang rumus roda pasti turun pasti naik. Benar nggak? Betul. Kita kasih antitesis. Tesisnya kan tadi kan kesimpulannya tuh. Roda pasti naik pasti Turun. turun. Kita kasih antitesis. Ada nggak yang bisa menghentikan roda itu? Wah, ada. Nah, itu namanya antitesis kalau jawabannya. Iya, iya, iya. Apa itu? Yang Rem. menghentikan roda. Nah, itu. Faktanya kan memang orang kaya bisa kaya terus kan? Oh iya. Karena dia punya Rem. Kalau nggak punya rem dia ya muter-muter aja kan? Oh iya, betul juga. Nah, Jadi kira-kira di Depok itu ada nggak air asin? nah itu. Ah, itu ya. Itu kan bodoh beneran. Ada. Tinggal ambil air putih kasih garam. Iya. Oh bukan, maksudnya lautan. Ada juga. Kita bawa. Ya kan banyak itu yang jual seafood. Kan Oh, ada iya. ikan asin, air asin di situ, air laut. Oh iya. Apalagi pertanyaan kamu. Makanya belajar tesis antitesis. Di situ lu bisa memaknai sebuah lawan bicara lu tuh seperti apa maknanya dia. Oh, iya. Gimana Itu kira-kira? kan tesis. Tesis kesimpulan. Kalau testis bang? Nah, testis itu itu tanya si EN lah itu. Oke, aku paham tentang tesis. Dan testis. Testis apa? Tesis itu biasanya 2 dia. Dan dia mempunyai sebuah sosis. Abang dong. Ancur. Apalagi? Konsultannya nih. Nah, ini warteg Bari 77. Woi. Nah, seperti ini En. Nah,